Di antaranya adalah ketika melihat maksiat itu, apa seharusnya kita membenci pelakunya atau malah justru menunjukkan simpatik dengan harapan bisa dibina. Jadi supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai ukuran yang dipakai ulama. Ini, ada orang mabuk di jalan, itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk, atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti ya agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah gak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan ya. Kalau ditegur gak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan gak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami dengan perhitungan-perhitungan haqqullah wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Misalnya gini, orang sekarang tuh gak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu tuh zaman Nabi dakwah itu malah gak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun, karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekaruan soleh kok mbok dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat, biar barokah ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma'ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuk-mabukan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal-i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah, tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu munqasimina fihim ila man yakhdhidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif.
Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada, wa ilaman yuziru al-bughdolah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu mulai dulu ya ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Mas Ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughdo, memperlihatkan ketidaksukaannya, ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqato'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqato'ah. Tapi tentu ya tidak muqato'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menikmati. Kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Ya ini jelas ya, jadi ada tiga kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tegas nahi mungkar atau apalah, ya mulai dulu ya ada wa ilaman yakhlidul bughdolah wa yudhirul tadi apa? Ilaman yakhlidul qawla alaih wa yudhirul bughdolah. Itu mulai dulu ya ada. Terus ada yang model Jawa wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Nah. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu haddad tawatur lah, karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah.